Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan segala urusan dan rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang masalah ain, karena ain ini banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua, bagaimana cara menterapinya dan apa sih ciri-ciri orang yang terkena ain itu. Terus kira-kira doa apa supaya bisa membentengi kita dari terkena gangguan ain. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan dulu tentang kisah seorang sahabat Nabi dalam perang Badar, yaitu Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah itu suatu ketika melihat dengan tatapan kagum sahabatnya yang namanya Sahal bin Hunayf. Ketika itu Sahal bin Hunayf itu sedang mandi, dan ketika punggungnya itu tampak bersih putih itu, Amir bin Rabi'ah terkagum-kagum, dan saat itulah Sahal bin Hunayf itu terjatuh dan pingsan. Kemudian kejadian itu disampaikan oleh Nabi, dilaporkan kepada Nabi. Justru Amir itu dimarahi oleh Nabi. Nabi mengatakan, atas dasar apa seorang muslim membunuh saudaranya sendiri? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya? Maka kemudian dari peristiwa itu Nabi menyampaikan supaya mendoakan, Masya Allah la quwwata illa billah. Ketika ada suatu kekaguman, maka kita diminta mendoakan Masya Allah la quwwata illa billah. Tentu ain itu tidak sesimpel itu. Banyak terjadi kasus tidak hanya pada tatapan mata kagum, juga tatapan mata dengan penuh kedengkian juga bisa. Tidak hanya menimpa kepada seseorang, tapi bisa menimpa kepada hewan. Tidak hanya hewan saja, bahkan benda saja kalau kita kagumi juga bisa rusak. Ini banyak terjadi kasus yang demikian, itu tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan hadis Nabi bahwa ain itu benar-benar sangat berbahaya. Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, bahwa ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, tentu akan didahului oleh yang dinamakan ain itu. Wa idza staghsaltum faghsilu, maka jika kalian itu diminta untuk mandi, kalau kalian itu pernah menatapnya, maka mandikanlah. Ini sebagai salah satu solusi bagaimana ketika ada seseorang yang tertimpa ain. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebetulnya cara kita menerapi seorang yang terkena ain? Sebelum kita menerapi, secara pengalaman, ada beberapa penderita ain itu bisa kita deteksi. Yang pertama, kalau kita melihat saudara kita, teman kita, bahkan anak-anak kita mungkin ya, yang kecil kurus ya. Kalau anak balita atau di bawah 5 tahun itu seringnya nangis dan kurus, nggak mau makan ya. Dibawa ke dokter, dicek nggak punya penyakit. Suhu tubuh biasa normal tetapi pucat ya. Kayak penyakit kuning ya, pucat dan matanya kosong dan rewel terus gitu ya. Itu salah satu di antara tanda-tanda dia terkena ain, badannya kusut. Kalau orang dewasa biasanya dia kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri, mudah pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, di antara tanda-tanda itu sudah bisa kita duga bahwa insya Allah itu dia terkena ain. Bagaimana kita menerapi orang yang terkena ain? Yang pertama, kalau itu anak kita ya, cari di sekeliling kita gitu ya, orang di mana yang biasa memuji-muji kita tanpa menyebutkan Masya Allah la quwwata illa billah. Dia hanya memuji saja gitu ya. Maka Anda harus cari orang itu. Apakah entah itu bibi kita, orang tua kita, mbah kita, ya mbahnya anak kita, atau tetangga, minta air wudhunya. Setelah itu air wudhunya itu dibasuhkan ke wajah, ke tangan, ke tumit, ke kaki,
biasanya sakitnya itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air wudhunya itu. Ini terjadi pada kasus Amir bin Rabi'ah kemudian memandikan atau memberikan air wudhunya kepada Sahal bin Hunayf. Itu yang pertama. Terapi yang pertama dengan air wudhunya orang yang menatapnya. Bagaimana jika yang menatapnya itu nggak bisa ditemukan? Bahkan yang menatapkan itu tidak menatap secara kagum, tapi menatap dengan cara hasad karena mungkin benci. Maka ada caranya. Islam memerintahkan cara yang kedua, meruqyah ain dengan cara berdoa, dengan cara mendoakan. Doanya apa? Anda sekalian bisa lihat di deskripsi video ini, nanti bisa dihafalkan. Dalam hadis riwayat Muslim, doa Nabi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu dan dari setiap jiwa atau pandangan yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Jadi kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, ada kata-kata itu, dan kemudian min syarri kulli syai'in aw 'ainin. Dari ada kata ainin hasidin, gitu ya. Dari ain, dari tatapan mata yang buruk. Itu cara yang kedua dengan doa dari gangguan ain. Kemudian yang ketiga, doa secara umum untuk mengobati semua penyakit itu juga didoakan kepada orang yang menderita karena ain. Itu hadis riwayat Bukhari. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ini langkah yang ketiga. Doakan secara umum doa kesembuhan. Yang keempat barulah kita meruqyah dengan ayat ruqyah. Yang biasa saya lakukan kalau ayat itu saya baca ayat kursi, kemudian baca as-sofat ya, 1-10, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas sambil dipegangi ukun-ukunnya hingga nanti penyakitnya itu mereda atau pingsannya itu bisa sembuh kembali. Nah, itu kira-kira langkah-langkah supaya kita bisa menerapi ketika ada saudara, anak kita yang terkena ain. Dan jangan lupa, jangan sampai kita justru yang melempar ain kepada saudara yang lainnya. Kalau kita melihat sesuatu yang kagum, maka bacalah Masya Allah la quwwata illa billah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.